Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan tema studi minat mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Dari kami, Syahda Nindya Aurelia Renata, NIM 021, Sasa Bilanade Apsirani, NIM 027, Maulida Udri Aisyah, NIM 043, dan Dia Puspita Ningrum, NIM 058. Di sini kita terbagi menjadi 4 slide. Pertama, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Bab 1, pertama latar belakang. Pada Jumat 24 Januari 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim meluncurkan paket kebijakan pendidikan yang bertajuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari program kebijakan ini terdapat 4 kebijakan penting dalam Kampus Merdeka. Salah satu poinnya adalah belajar 3 semester di luar program studi, yang mana hal ini telah diatur dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Namun, belum lama kebijakan ini berjalan, muncul kendala karena lingkungan terjal dunia pendidikan saat perencanaan Merdeka Belajar akhirnya terhambat pandemi mewabah COVID-19, yang juga menghambat sistem belakang mengajar di dunia. Masih menjadi pertanyaan apakah kampus di Indonesia sudah siap menerapkan kebijakan Merdeka Belajar yang bertajuk Kampus Merdeka. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak sektor kehidupan yang kacau dan perlu penataan kembali, salah satunya bidang pendidikan. Setiap kebijakan baru membawa konsekuensi baik terkait dengan infrastruktur, pendukung maupun mindset para pelaksananya. Seiring dengan perubahan metode di atas, tentunya tambahan beban biaya bagi mahasiswa apalagi kondisi pandemi COVID-19 ini semuanya menjadi kendala besar. Walaupun dengan kata belajar merdeka, ternyata tetap saja ada kendala lapangan yang tak terduga sehingga pelaksanaan program pun bisa tidak berjalan dengan baik dan lancar. Next. Karena dalam penerapannya tidak mungkin kebijakan ini berjalan sendiri, kebijakan ini melibatkan berbagai sivitas akademika kampus, khususnya mahasiswa sebagai pelaksana kebijakan utama. Lalu bagaimana antusiasme minat kebijakan kampus merdeka ini dari sudut pandang mahasiswa? Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana minat mahasiswa terdapat bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana hubungan minat mahasiswa dengan faktor-faktor lainnya terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, menganalisis minat mahasiswa terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Yang kedua, menganalisis hubungan minat mahasiswa dengan faktor-faktor lainnya terhadap bentuk implementasi program kebijakan Merdeka Belajar bertajuk Kampus Merdeka di era pandemi COVID-19. Selanjutnya manfaat dibagi jadi 2. Pertama, bagi masyarakat. Masyarakat di sini khususnya adalah sivitas akademik sebagai pelaksana utama kebijakan. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan informasi bagi mereka bagaimana implementasi kebijakan Kampus Merdeka sesungguhnya, bagaimana antusiasme masyarakat khususnya mahasiswa, dan memberikan pertimbangan terhadap mahasiswa untuk mendukung kebijakan ini. Yang kedua, bagi pemerintah. Dari hasil penelitian ini, pemerintah mampu melihat minat mahasiswa terhadap kebijakan Kampus Merdeka. Pemerintah dapat melakukan evaluasi terkait antusiasme dan minat mahasiswa, sehingga di kedepannya kebijakan ini dapat realisasi secara sempurna sesuai tujuan awal yang ingin dicapai. Sekian presentasi bab 1 dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.